Ya, oke. Eh, Selamat sore, ibu-ibu. Selamat Eh, sore. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Waalaikumsalam. Shalom. Swastiastu. Om Pada Swastiastu. sore hari ini kita akan melakukan coaching. Namun sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya mau sampaikan. Namun sebelum lebih lanjut, perkenalkan saya Sang Madi Mulyawan sebagai pengamat, kemudian Ibu Kafida Yuliani sebagai coach, dan Ibu Nur Indra sebagai coachingnya. Ya. Kemudian pada kesempatan ini ada hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu Kasida Yuliani sebagai coach, yaitu kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan dalam coaching hari ini. Baik, terima kasih Pak. Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada 3 hal yang perlu, yang kompetensi coaching yang perlu dikembangkan. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira ada nggak yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Ya, yang lebih dikembangkan lagi yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan yang Oke. Kemudian kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu akan tanyakan, indikator-indikator dalam percakapan ini, kemudian apa yang Bapak Ibu harapkan nanti kepada coachingnya? Iya, dari mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, indikatornya saya ingin berharap saya dapat mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi atas apa yang dihadapi, Oke, sehingga dapat menemukan solusinya. oke, Dan jadi jelas ya. ketika berbincang nanti, coach dapat memunculkan ide-idenya. Oke. Oke, mungkin hanya itu yang saya akan tanyakan. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Ibu berdua. Mulai dari sekarang, silakan. Baik, Selamat siang, Ibu. selamat siang Ibu Nurindra. Bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik. Apa Ibu mempunyai waktu luang untuk hari ini? Ada Bu. Eh, Apa kira-kira yang saya bisa bantu untuk Ibu? Mohon maaf, Bu. Saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak Bu, tidak apa-apa. Silakan Bu, dengan senang hati saya akan mendengarkan. Begini, Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu mau membantu saya? Tentu saja Ibu. Dengan senang hati saya membantu. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi permasalahan, yaitu pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Ada masalah apa ini Bu? Coba Ibu bisa ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas sekolah melakukan supervisi di kelas. Waktu itu saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana itu bisa terjadi Bu? Lalu apa yang bisa yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari pengawas? Kalau menurut saya, sebenarnya masalah itu tidak serius. Tidak serius bagaimana Bu? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Oh,
proses mengajar Ibu dikritik. Nah, bagaimana Ibu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik sehingga dikritik oleh pengawas atau bagaimana, Bu? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, pada waktu itu Ibu mengajar tidak menggunakan buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon pengawas tersebut? Saya jujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber. Biasa dari referensi perpustakaan yang penting, mengacu ke kurikulum. Ya, Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. masalahnya begitu ya, Bu ya. Dengan apa yang Ibu sampaikan, Ibu menggunakan berbagai sumber, bisa dari referensi perpustakaan, yang terpenting mengacu kurikulum. Seperti itu ya, Bu ya. Lalu kalau begitu, saya mau tanya nih sama Ibu. Selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video dan menanyakan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, jadi itu yang Ibu sudah lakukan, menggunakan sumber belajar dari perpustakaan, kemudian mengajak siswa menonton video dengan menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Terus, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan tetap mengacu pada kurikulum. Ya, sebenarnya itu bagus ya, Bu ya. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan, karakter siswa kita berbeda-beda dan belajarnya pun tentu berbeda-beda. Betul juga, Bu. Kenapa saya tidak berpikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Ya, itu kalau menurut Ibu bahwa apa yang sudah Ibu lakukan itu mendapatkan hasil yang kurang maksimal, berarti tentunya penting ya, Bu ya, menggunakan buku sebagai sumber belajar. Mungkin harapannya pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks. Seperti itu ya, Bu ya. Lalu Ya, saya pikir ada benarnya juga, Bu. nah, setelah Ibu bercerita sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah saya kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Ya. Terus apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Pak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan terjadi masalah di kemudian hari. Ya. Jadi saya bisa simpulkan yang membuat Ibu merasa kurang nyaman adalah supervisi itu ya, Bu ya? Ya. Ya, karena Ibu tadi tidak menggunakan buku teks dari sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Ibu hanya memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Begitu. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu?
Oh ya, menurut saya untuk masalah ini bisa mengambil sisi positifnya ya Bu ya. Terus langkah apa yang akan Ibu tempuh sehingga Ibu nantinya akan merasa lega dari permasalahan ini begitu Bu. Mudah-mudahan ya Bu. Iya, dari apa yang Ibu sudah sampaikan, lalu rencana ke depannya bagaimana Bu? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberi solusi. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Iya, jadi Ibu akan menemui kepala sekolah, juga akan meminta maaf kepada pengawas ya Bu ya, serta akan menggunakan buku teks sesuai dengan arahan dari pengawas ya Bu ya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin yang diterapkan itu karena siswa sudah merasa nyaman dengan penerapan cara tersebut. Wah, menarik sekali Ibu. Dan langkah yang Ibu ambil itu saya setuju sekali dengan gagasan-gagasan Ibu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya mengambil langkah ini untuk menyelesaikan masalah, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Saya khawatir, agak takut begitu Bu untuk melangkah. Iya, iya, iya. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Ibu? Untuk hal ini, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang termasuk aturan pengawas tentang penggunaan buku teks. Ya, lalu adakah dukungan yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen itu? Itu juga masih dalam pikiran, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun, khususnya mata pelajaran saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan begitu, Bu. Oh ya, jadi tentunya Ibu tadi berkolaborasi ya Bu ya dengan guru mata pelajaran yang serumpun. Wah, itu ide yang bagus Bu. Sehingga nantinya dapat bisa menyelesaikan apa yang Ibu hadapi dan lalu Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya Bu ya. Amin. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesahnya saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswi kita nanti. Amin. Saya juga turut senang sekali mendengarnya Ibu. Tapi kira-kira kapan ini kita bisa bertemu lagi Ibu? Saya penasaran nih, suka sekali mau mendengar hasilnya Bu. Ya, kira-kira kita bisa ketemu 2 minggu ke depan Bu. Sekali lagi minta maaf. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu, sama-sama. Semangat ya Bu ya. Oke, Ya, baik. sama-sama. Selamat sore Ibu. Ya, sore. Ya, kita beri aplaus dulu kepada Ibu berdua
karena sudah melakukan coaching yang cukup bagus, sangat bagus sekali ya percakapan coachingnya ya. Jadi dari percakapan tadi ya, ada setelah dilakukan observasi, maka dari pengamatan tadi cukup bagus, di mana dalam percakapan tadi itu sudah menggunakan alutsista yang sangat relevan dengan tepat, di mana menentukan tujuannya, setelah itu bagaimana mengidentifikasi masalah sehingga menemukan dan bahkan disimpulkan. Setelah disimpulkan, muncul lagi suatu aksi-aksi untuk merencanakan aksinya yang nanti akan mendapatkan atau menyelesaikan satu masalah, dan masalah itu dapat terlaksana dengan bertanggung jawab. Itu cukup bagus sekali. Oke, terima kasih untuk ibu-ibu berdua. Untuk coaching hari ini kita akhiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Kita tetap bersemangat ya. Hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan praktek coaching. Dan perkenalkan, saya Kasida Yuliani dan rekan saya Ibu Nurindra Samaradi serta Bapak Sangmade Mulyawan. Baiklah, sebelum kita mulai, yang pada saat ini akan menjadi coach adalah Ibu Nurindra Samaradi dan coachi Bapak Sangmade Mulyawan. Untuk pertama, membuka coaching kita pada sore hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada coach. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu Nurindra kembangkan pada saat ini? Ya, terima kasih Ibu. Kompetensi yang kita bahas sama-sama yaitu satu, kehadiran penuh, kedua, mendengarkan aktif, yang ketiga, pertanyaan berbobot. Ya, dari ketiga kompetensi itu yang spesifikasi yang mana, Bu? Pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Lalu indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Ya, itu indikatornya yaitu bisa mengarahkan dan mendapatkan solusi yang terbaik serta mendapatkan ide-ide yang baru. Begitu, Ibu. Oke, baik. Jadi untuk kesempatan ini saya serahkan kepada Bapak dan Ibu guru untuk melaksanakan coaching. Saya silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore Ibu. Boleh saya minta waktunya sebentar? Selamat sore, Made. Boleh. Dengan senang hati. Apakah ada yang bisa Ibu bantu? Terima kasih Ibu. Begini Ibu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Saya merasa diperlakukan tidak adil di salah satu mata pelajaran. Jadi, apa yang Ibu bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan apa yang ingin Made capai di akhir diskusi kita ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah ini, Bu. Baik. Masih ada yang lain yang ingin Made dapatkan? Ya, Bu. Saya ingin guru tersebut memperlakukan saya dengan adil seperti teman-teman yang lain. Ayo Made, coba ceritakan apa yang menyebabkan Made merasa tidak nyaman. Baik, Bu. Pada mata pelajaran itu, gurunya membuka les privat dan semua teman-teman saya mengikuti les tersebut kecuali saya.
saya merasa tidak nyaman dengan guru tersebut karena setiap pada jam mata pelajarannya, guru tersebut terus-menerus menyindir saya. Terus selain itu ada lagi yang Made rasakan? Ya, selain tidak nyaman karena guru les menyindir, saya merasa nilai yang diberikan tidak adil kepada saya. Sedangkan kepada siswa yang mengikuti les tersebut mendapat nilai yang lebih bagus dibandingkan nilai-nilai saya, Bu. Berarti sesuai dengan yang Made ceritakan, Made mengalami dua masalah ya. Yang pertama tidak merasa nyaman di kelas tersebut karena merasa disindir karena tidak ikut les. Dan yang kedua, Made merasa tidak adil karena guru tersebut memberi nilai ulangan kepada Made lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang mengikuti les privat. Apa pada guru tersebut? Nah, mari kita kaji satu persatu masalah yang Made hadapi. Iya, Ibu. Benar sekali, seperti itu yang saya rasakan. Baik, Bu, bagaimana kalau masalah yang saya rasakan saat guru menyindir anak yang tidak mau mengikuti les privat? Baik, ayo kita bahas masalah ini dulu. Coba Made ceritakan kepada Ibu, kenapa Made merasa guru tersebut menyindir Made? Begini, Bu. Biasanya kalau ada siswa yang bisa menjawab pertanyaan guru, guru langsung berkata, "Nah, pintar." Seperti itu kalau anak mau mengikuti les. Seperti itu, Bu. Oh, selain itu, apa ada yang lain yang guru katakan? Sebenarnya tidak ada lagi, Bu. Hanya itu yang sering dikatakan guru dengan kata-kata itu. Saya merasa disindir, Bu, tetapi belum tentu juga, ya Bu ya, kalau kata-kata itu untuk saya. Baik, apa yang sudah Made lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Saya sudah sempat bertanya kepada beberapa teman, apakah mereka merasa sama seperti yang saya rasakan. Ternyata mereka tidak merasa hal yang sama seperti saya rasakan, karena mereka semua mengikuti les privat, Bu. Terus, Made sudah berusaha, apalagi selain bertanya kepada teman-teman. Tidak ada, Bu. Saya hanya bertanya kepada teman saja, Bu. Oke, apakah Made sudah pernah menanyakan langsung hal ini kepada guru tersebut tentang masalah yang Made rasakan ini? Belum pernah, Bu. Saya takut untuk menanyakan langsung kepada guru tersebut. Kenapa Made takut? Apakah guru tersebut jahat ya? Tidak, Bu. Guru tersebut sebenarnya baik. Bahkan tidak pernah memarahi kami sebagai murid-muridnya. Apakah sebaiknya saya membicarakan hal tersebut dengan guru itu, Bu? Menurut Ibu, seharusnya begitu, Made. Begitu ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Saya akan mencoba membicarakan langsung kepada guru tersebut apa yang saya rasakan selama ini saat jam mata pelajaran tersebut. Kalau begitu, Bu, bagaimana dengan masalah pemberian nilai? Saya merasa tidak adil, Bu. Anak-anak teman-teman lain mengikuti les mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa Made merasa guru tersebut tidak adil? Bu, Ibu kan tahu saya ini selalu juara kelas dan saya juga merasa bahwa
saya sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Saya sudah berusaha dan bekerja keras untuk bisa menjawab pertanyaan. Tetapi kenapa nilai saya paling rendah dibandingkan dengan teman-teman yang mengikuti les? Made, saat Made merasakan masalah ketidakadilan itu, adakah langkah-langkah yang Made sudah lakukan? Ibu, sebenarnya saya menduga-duga, Bu, penyebab nilai saya rendah. Saya menduga karena saya tidak mengikuti les itu saja, Bu. Karena hanya saya saja yang tidak mengikuti les. Apakah Made sudah berdiskusi dengan gurumu dan menginformasikan apakah jawaban kamu itu benar dan kamu mendapat nilai rendah? Jujur, Bu, saya belum mengkonfirmasi hal ini kepada guru tersebut. Tetapi, Bu, sebelum teman-teman saya mengikuti les privat tersebut, nilai mereka rendah, Bu. Tetapi setelah mereka mengikuti les tersebut, malah kebalikan, mereka mendapat nilai yang tinggi, sedangkan saya mendapat nilai yang tinggi, sedangkan saya mendapat nilai rendah. Oke, Ibu paham dengan perasaanmu. Sekarang mari kita diskusikan apa peluang solusi yang kira-kira Made miliki. Kira-kira apa ya, Bu? Apa sebaiknya saya bertemu guru tersebut? Saya juga mengkonfirmasi mengapa nilai saya rendah. Nah, bagus. Kenapa kamu tidak lakukan itu, Made? Nah, saat nanti kamu bertemu guru tersebut, apa yang akan kamu sampaikan kepada guru tersebut? Saya akan menyampaikan bahwa tidak mengikuti les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai rendah di pelajaran itu, Bu. Bagus sekali, Made. Ayo lakukan itu, Made. Selain itu, apakah kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa layak mendapatkan nilai tinggi walaupun kamu tidak mengikuti les tersebut? Begini, Bu. Saya ini kan senang belajar, Bu. Sesampai di rumah, saya selalu mengulang membaca materi yang diberikan di sekolah. Mencatat materi dengan rapi. Selain itu, saya juga selalu mengerjakan soal-soal latihan, menonton video dari YouTube, video tutorial, sehingga ada yang saya tidak mengerti, saya membuat catatan tersendiri sebagai refleksi untuk saya mengetahui apa yang belum saya mengerti. Tetapi, Bu, semenjak orang tua saya kena musibah kecelakaan, orang tua saya tidak bisa bekerja, dan saya mulai membantu orang tua di sawah sepulang sekolah, Bu. Made, Ibu bangga dengan kamu. Cara belajar kamu luar biasa. Ibu mau bertanya, apakah keadaanmu saat ini dengan membantu orang tua kerja di sawah itu mempengaruhi belajar kamu, Made? Iya sih, Bu. Akhir-akhir ini jam belajar saya berkurang. Apalagi kalau malam, saya cepat tidur. Apakah ini yang menyebabkan saya belajar kurang maksimal sehingga nilai saya dapat rendah? Nah, Made, itulah pentingnya kamu menginformasikan kepada guru kamu tentang nilaimu yang rendah. Apakah karena kamu tidak mengikuti les? Itukah karena kamu kurang belajar? Karena selalu sering membantu orang tua kerja di sawah? Bagaimana, Made? Benar sekali ya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya semakin yakin sekarang untuk bertemu dan mengkonfirmasi tentang masalah ini kepada guru tersebut. Baik, Made. Sekarang apa yang akan Made lakukan? Apa ya, Bu ya? Ya, Bu, saya
akan tetap bertemu guru tersebut dan mengkonfirmasi masalah ini, dan saya akan meluangkan waktu saya di malam hari setelah saya membantu orang tua. Nah, Made, kamu katakan tadi bahwa kamu membantu orang tua kamu di sore hari. Nah, sekarang bagaimana cara kamu belajar, Made? Saya sangat suka belajar dengan video, Bu. Saya lebih paham kalau belajar dengan video. Tetapi setelah orang tua kena musibah kecelakaan dan tidak bisa bekerja, saya menjadi kesulitan dalam mendapatkan kuota internet, Bu. Oke, kita carikan solusinya ya. Apakah di sekitar tempat tinggalmu ada hotspot gratis? Oh, ada, Bu. Di kantor lurah. Kebetulan rumah saya dekat sekali dengan kantor lurah. Made, pernahkah kamu mendengar tentang video online? Video offline, Bu? Oh, pernah, Bu. Saya tahu. Video offline itu saya harus mengunduh saat saya memiliki kuota. Dan bisa ditonton saat saya tidak memiliki kuota. Nah, kenapa kamu tidak coba itu? Wah, benar sekali, Bu ya. Itu sangat membantu. Sebaiknya saya mendownload video dari YouTube di kantor lurah. Di sana kan wifi gratis dan saya akan nonton nanti saat saya berada di rumah. Nah, betul sekali, Made. Ada juga yang Ibu mau sampaikan selain itu, kamu juga sebenarnya bisa mendapatkan video pembelajaran dari rumah belajar milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti Ibu ajarin ya cara mendownload dan cara masuk ke situs tersebut. Terima kasih banyak ya, Bu. Oke, Made, adakah langkah lain yang dapat kamu lakukan lagi? Begini, Bu. Untuk ikut les, hal itu tidak mungkin, Bu, karena saya tidak memiliki biaya untuk membayar les. Tetapi, saya akan meminta bantuan sama teman yang ikut les, Bu. Saya akan meminta dia untuk menjelaskan materi yang belum saya pahami dan saya akan menghubunginya. Bagus itu, Made. Nah, jadi apa rencana kamu dalam penyampaian tujuan itu? Saya jadi semakin bersemangat, Bu. Saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut. Saya akan menyampaikan kepada guru tersebut alasan saya tidak ikut les dan bertanya langsung apakah itu yang mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, Bu, saya mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan, akan belajar lebih giat lagi. Salah satu caranya dengan mendownload video di kantor lurah karena dekat dengan rumah saya, dan nanti saya akan nonton saat malam hari. Jika saya mengalami masalah, saya akan meminta bantuan sama teman yang ikut les, Bu. Bagus sekali rencanamu, Made. Itu sangat suka dengan rencanamu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu, Made? Komitmen saya ya, Bu, besok pagi saya akan bertemu guru tersebut di sekolah. Selain itu saya akan belajar lebih giat lagi, Bu. Oke, Made. Ingat ya, besok hari harus bertemu guru tersebut di sekolah. Karena kadang-kadang suatu masalah ketika dibicarakan akan mendapat solusi. Oh ya, Made, siapa yang akan kamu minta untuk membantu menjalankan komitmen kamu itu, Made? Untuk meminta bantuan, oh ya, Bu, saya akan meminta bantuan Angga karena dia ikut les privat, Bu. Nah, itu baik sekali, Made. Wah, saya senang sekali hari ini. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama, Made.
Mudah-mudahan hasil yang kita peroleh dalam diskusi ini dapat bermanfaat dalam mengatasi ketidaknyamanan yang Made rasakan ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya mohon pamit Bu. Ya, sama-sama Made. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk keduanya. Baik, terima kasih Bu Nurindra, Pak Made sudah melaksanakan coaching. Terima kasih Ibu Nurindra sebagai coach. Saya sangat mengapresiasi coaching yang luar biasa ya. Dari hasil observasi tadi, alur tirtanya sudah nampak ya, pada alur mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan tanggung jawab, itu semua ada dalam pelaksanaan coaching tadi. Nah, terus kompetensi apa yang masih ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi, Ibu? Ya, kompetensi yang masih ingin dikembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh agar bisa membantu coachingnya, begitu. Oke, ya baik Ibu ya, terima kasih sekali lagi sudah melaksanakan coaching bersama Pak Sang Made ya, Pak Sang Made. Baik, terima kasih, kita akhiri coachingnya. Salam dan bahagia selalu. Ibu Kasida dan Pak Made, kami akan memulai coaching. Tentunya di sini yang kita amati yaitu kompetensi, ada kira-kira kompetensi apa yang kita harapkan sebentar nanti. Ya, baik Bu. Jadi kompetensi yang mungkin bisa diharapkan sebentar setelah melakukan coaching, yaitu hadirnya kehadiran penuh, kemudian adanya mendengarkan aktif, kemudian ada juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, dari ketiga kompetensi tadi, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, kira-kira yang spesifiknya apa Pak? Iya, terima kasih Bu. Jadi dari ketiga kompetensi coaching yang nanti akan kita kembangkan, kita akan fokus pada satu spesifik saja dulu, yaitu bagaimana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali ide-ide baru dari coaching. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi setelah spesifiknya mengajukan pertanyaan yang berbobot, kira-kira indikator kecapaian tujuan dari coaching ini apa, Pak? Di sini kita berusaha untuk mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusi atau apa yang ia hadapi, sehingga dapat memunculkan ide-ide baru bagi coaching untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, baik, terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu, dipersilahkan. Selamat sore Pak Made. Selamat sore Ibu. Iya, mohon maaf nih Pak, saya sedikit mengganggu Bapak. Apa Bapak punya waktu untuk saya saat ini Pak? Oh, oke Bu, siap. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, terima kasih Pak. Begini, saya ingin bercerita sedikit tentang yang pekerjaan saya di sekolah sebagai guru SD ya, seperti yang Bapak ketahui. Di kelas saya ini ada 22 siswa, dan diantaranya ada satu anak Pak
yang seperti acuh tak acuh dalam pembelajaran begitu. Itu yang saya rasakan dan saya alami. Saya mau menyampaikan ini kepada Bapak, mungkin ada solusi yang bisa saya ambil dari apa yang saya alami, Pak. Iya, Bu. Jadi sini karena ini merupakan percakapan yang singkat, mungkin apa yang ingin Ibu dapatkan dari akhir percakapan nanti ini? Ya, dari akhir percakapan ini saya ingin mendapatkan solusi dan ingin juga mungkin Bapak pengalaman Bapak sehingga anak ini punya motivasi belajar dari dalam dirinya. Begitu, Pak. Oh, iya. Jadi yang Ibu harapkan bagaimana supaya siswa itu mempunyai tanggung jawab gitu ya, Bu ya? Iya, iya, iya. Baik, Bu. Iya, Pak. Begini, Pak. Saya amati dan saya memang sudah alami sendiri beberapa kali anak ini saya panggil, Pak, karena setiap saya memberikan tugas dengan antusiasnya dia mengatakan iya, Bu. Tetapi ketika tugas itu dikumpul dan dia selalu mengatakan, Bu, saya tidak buat. Bahkan dia biasa sering tidak mengatakan secara langsung kepada saya sebagai gurunya, dan ketika diperiksa, oh si anak ini lagi tidak mengumpulkan tugas. Lalu saya datangi dan saya bertanya. Di situ baru dia memberikan alasan, Pak. Dia memberikan alasan, iya Bu, saya lupa, begitu. Ya. Jadi anak ini sering tidak membuat tugas ya, Bu? Berarti agak lambat atau bagaimana belajarnya dia? Ya, di samping itu juga anak ini memang punya kendala, dia agak lambat dalam menerima pelajaran di sekolah, Pak. Oh, begitu, Bu ya. Ya. Kira-kira apa yang menjadi ukuran dia itu mempunyai keterbatasan ataupun mungkin tidak mengerjakan tugas bagi Ibu? Ya, anak ini memang agak sedikit kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, Pak. Karena orang tuanya ini sering tidak berada di rumah. Jadi dia itu dengan kakaknya begitu, Pak. Nah, sekarang apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal itu, Bu? Ya, saya menginginkan anak ini berkembang dan mandiri. Jadi ketika saya memberikan tugas-tugas, itu saya berharap bahwa anak ini jika ada kesulitan bisa menyampaikan itu kepada saya, sehingga dan juga ada kontrol dari orang tua, begitu, Pak. Ya. Apakah hal ini sudah pernah Ibu konsultasikan atau komunikasikan dengan orang tua? Sejauh ini, Pak, secara intensi belum. Saya menyampaikan ini lewat WhatsApp. Nah, ternyata ini juga yang menjadi kendala, orang tua sering tidak membaca info yang saya kirim melalui grup, Pak. Ya, berarti kira-kira langkah apa yang mungkin bisa Ibu lakukan agar bisa menghubungi orang tua? Iya, Pak. Saya akan bertemu dengan orang tua. Ya, untuk langkah pertama mungkin saya akan menelepon orang tua dan menyampaikan kendala-kendala belajar anaknya, sehingga bisa ada bekerja sama dengan saya orang tua untuk sama-sama mengontrol anaknya, mengingatkan anaknya untuk membuat tugas-tugas yang diberikan guru. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali, Bu, menurut saya. Kemudian selain bertemu dengan orang tua, untuk perkembangan siswa atau murid, hal apa yang dapat mendukung agar Ibu bisa melakukan atau melakukan hal-hal yang bersifat mendidik, Bu? Ya, begini. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Ibu?
Ya, saya merasa senang Pak karena bisa menemukan jalan untuk anak ini dan merasa lega. Jadi, saya dapat simpulkan keresahan Ibu karena Ibu merasa bahwa ada siswa yang perlu mendapat bimbingan dan perhatian secara khusus, Bu, ya. Betul Pak. Lalu bagaimana hal ini nantinya Ibu dapat monitoring dan evaluasi? Ya, saya akan membuat satu catatan dan tentunya diketahui dan ditandatangani oleh kepala sekolah itu sebagai bentuk laporan dan evaluasi saya. Iya. Langkah yang Ibu ambil sebenarnya sudah sangat bagus sekali. Saya setuju dengan ide-ide yang Ibu lakukan itu. Terima kasih Pak. Sekarang saya merasa lega karena sudah mendapat dukungan juga dari Bapak. Selain hal-hal di atas, dukungan apa lagi yang Ibu lakukan untuk melakukan pendampingan kepada siswa tersebut? Tentunya selain kepala sekolah, kemudian orang tua, yang saya perlukan di sini rekan sejawat Pak, khususnya guru mata pelajaran yang mengajar di kelas saya. Karena dengan berjalan bersama, anak ini tentunya mendapat support ya, ia merasakan dukungan dari guru-gurunya sehingga akan memotivasi dia untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab akan tugas-tugasnya. Ya, yang sangat bagus, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman dan dapat melaksanakan tugas dengan hati yang ikhlas. Baik, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Bapak sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya, mendengarkan cerita saya. Beginilah suka dukanya sebagai guru SD, Pak. Karena memang anak-anak itu mempunyai kebutuhan masing-masing, karakter yang berbeda, sehingga saya memang harus lebih sabar lagi. Iya, ya. Sama-sama, Ibu. Terus saya ingin tahu lagi, Bu, kira-kira kapan Ibu bisa ketemu dengan saya lagi untuk mendengarkan cerita Ibu tentang hal yang akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah ataupun kepada pengamat tadi? Iya, minggu depan ini Pak kan akan menerimakan rapor di sekolah kami untuk buku laporan semester ganjil. Saya akan bertemu terlebih dahulu kepala sekolah menyampaikan pencapaian selama satu semester ini, lalu kendala-kendala dalam belajar. Kemudian pas penerimaan rapor saya bisa agak leluasa dan waktunya cukup panjang untuk bertemu langsung dengan orang tua anak ini, karena selama ini orang tua tidak berada di tempat karena harus bekerja di luar kota. Jadi setelah itu saya akan menemui Bapak untuk menceritakan apa yang sudah saya lakukan dan sejauh mana hasilnya, Pak. Iya ya, Bu. Sama-sama, Bu. Sampai ketemu lagi di hari yang akan datang, Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dan berjalan dengan sukses. Terima kasih, Bu. Saya terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Saya mohon pamit. Sore. Tangan. Mantap, Bapak Ibu yang hebat. Saya menggali dari permasalahan tadi, bagaimana Koci tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan, di mana saya hanya memberikan pertanyaan sehingga mendapat solusi dari permasalahan. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan coaching ini berjalan baik, sukses dan bisa bermanfaat bagi kita. Amin. Makasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore. Demikian praktek coaching kami bertiga. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.